kita lanjut ke materi poin ke-6 ya. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa memanfaatkan anak ya untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi itu termasuk kepada tindakan eksploitasi anak ya. Jadi harus diingat ya Bapak Ibu bahwa memanfaatkan anak demi keuntungan baik itu materi maupun non materi itu termasuk juga ke dalam eksploitasi anak. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat saya sudah menempelkan flipchart ya, flipchart 06. Itu apa ini Pak Bu judulnya Bapak Ibu? Unsur eksploitasi. Unsur eksploitasi. Baik Bapak Ibu, kita ini ya, ini unsur eksploitasi flipchart 06. Unsur eksploitasi itu ada keuntungan Bu, Bapak Ibu, ada keuntungan materi ya, ada keuntungan bukan materi. Nah, keuntungan materi itu adalah memperoleh uang contohnya. Ya, contohnya memperoleh uang. Apa? Contohnya adalah anak yang dilacurkan ya, atau jadi penjajah seks begitu. Yang kedua, materi itu dipekerjakan tidak sesuai dengan usia ya. Yang selanjutnya digunakan untuk mengemis. Kadang-kadang ada anak yang memang disuruh oleh orang tuanya untuk mengemis. Banyak Pak. Dengan tujuan untuk meraup keuntungan. Dan lain-lain sebetulnya banyak ya. Ini yang memperoleh materi ini, yang menghasilkan materi ini. Nggak banyak contohnya, tapi ini hanya beberapa saja. Lalu yang kedua itu bukan materi. Apa saja bukan materi? Yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi memanfaatkan anak dengan tujuan untuk memperoleh status sosial supaya dianggap jami kaya gitu ya, jami terhormat gitu. Nah contohnya apa? Itu anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Jadi menikahkan anak dengan laki-laki yang lebih kaya, mungkin usianya lebih tua begitu, tetapi karena tujuannya supaya jadi terhormat begitu, mengangkat derajat. Nah ini keuntungan dari ada keuntungan baik materi maupun bukan materi. Lalu akibatnya apa Bu? Ini ada 11 ya. Mungkin sebetulnya banyak, tetapi yang di flipchart ini ada 11. Satu, itu anak putus sekolah ya, anak putus sekolah. Maka otomatis anak akan berhenti sekolah. Kedua, perkembangan fisik anak terganggu otomatis ya. Jadi kalau misalkan anak dipaksakan untuk bekerja tidak sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya, biasanya kondisi fisik juga terganggu. Menjadi penakut ya, anak menjadi penakut, murung, menarik diri, tidak mau bergaul begitu. Anak terkena PMS itu non Bu? Penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual, tetapi HIV AIDS ya, itu penyakit penyakit seksual gitu ya. Nah selanjutnya yang kelima, tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Ini jelas karena memang masa depan salah satunya diraih dari sekolah. Jadi kan di poin 1 itu putus sekolah. Lalu yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali. Jadi setelah dirinya mengulang kembali eksploitasi yang dialami. Jadi setelah sekali maka akan terus-terusan akan mengulang. Lalu yang selanjutnya, anak kehilangan percaya diri. Jadi hilang kepercayaan, si anak itu jadi minder. Gitu. Selanjutnya anak dapat
terluka atau sakit-sakitan atau celaka ya. Anak dapat terluka, sakit-sakitan atau celaka ya. Dengan tadi tujuannya baik materi maupun bukan materi, anak itu dapat mengakibatkan terluka atau sakit-sakitan. Lalu yang kesembilan, anak tidak punya waktu bermain. Jadi bermainnya ka angge ku untuk bekerja gitu. Jadi waktu bermainnya tersita habis oleh pekerjaan. Lalu yang ke-10, anak stres, tertekan ya, depresi gitu. Karena harus menanggung beban yang harus dipikul. Lalu yang ke-11, anak terpisah dari keluarga. Jelas ini kalau misalkan contoh tadi anak dilahirkan maka akan terpisah dari keluarganya. Sebetulnya Bapak Ibu banyak akibat yang dampak dari unsur eksploitasi ini, tapi ada beberapa saja yang ditentukan di Filsafat. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Cukup. Baik Bapak Ibu, itu ya tadi sudah membahas Filsafat 06 ya, menceritakan tentang unsur eksploitasi. Nah Bapak Ibu coba berikan contoh unsur eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak, keluguan anak, anu orang sok katinggal lah sadi dinten. Kinten contohnya naon? Contohnya aya nu uningan teu? Mangga Bu Yayu, aya nu uningan teu? Naon sih contoh eksploitasi anu ngamanfaatkeun anak gitu. Anak disuruh mengemis misalnya. Anak disuruh Mengemis ya. Mengemis di jalanan. di jalan ya, di jalan. Terus anak disuruh ngamen ya, kadang-kadang di jalan juga disuruh ngamen. Terus apalagi? Disuruh bekerja tidak sesuai dengan usia atau tenaga. Iya betul ya, disuruh bekerja tapi itu tidak sesuai dengan usia maupun tenaganya. Itu ada gitu, ada beberapa contoh. Nanti kita bisa menyaksikan, bisa lihat atau bisa dipelajari nanti di Filsafat 5 ya. Nanti di Filsafat 5 nah ini di Filsafat 5 ya, pengertian eksploitasi anak. Eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imaterial ya. Nah Ibu, ini pengertian eksploitasi anak ya, Filsafat 05. Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Jadi keuntungan materi maupun non materi atau bukan materi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran. Jadi bukan hanya pelacuran saja, ternyata ada kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga untuk kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Nah ini ada di undang-undang Bu, pasal 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 ya, tentang perlindungan anak tentunya. Ini contoh-contohnya Bu, Bapak Ibu, contoh-contohnya pemanfaatan tubuh anak. Itu anak yang dilacurkan, anak yang dijual begitu,
terus pornografi anak dibuat model untuk aksi porno begitu. Terus anak mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Biasanya tadi disuruh mengemis ya. Misalkan anak karena keluguannya gitu ya, jadi anak dieksploitasi memancing rasa iba orang lain sehingga diberikan uang. Lalu yang selanjutnya pemanfaatan tenaga. Nah ini yang tadi mempekerjakan anak belum usia ataupun kapasitasnya. Contoh di sini adalah memecah batu. Ini kan memecah batu bukan pekerjaan anak ya, tapi pekerjaan orang tua. Mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara ya, ada di beberapa daerah mungkin ya. Terus mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Namun secara aturan kalau anak itu dipekerjakan itu tidak boleh melebihi dari 3 jam aturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Itu tadi perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Itu dalam agama disebutkan itu harus balig ya kalau mau menikah itu. Nah, ukuran balig itu di dalam ajaran agama jelas. Begitupun dalam undang-undang, jadi minimal 17 tahun, 18 tahun baru boleh menikah. Lalu anak dijual untuk bayar hutang. Nah, ini kayak cerita bukan maling kundang ya, apa cerita untuk membayar hutang Siti Nurbaya. Anak dijual untuk bayar hutang dan lain-lain. Ini banyak sekali sebetulnya. Itu Bapak Ibu kaitan dengan Flipchart 05. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat di buku pintar halaman 41. Itu contoh eksploitasi. Dan tolong silahkan bacakan atau ceritakan contoh kasus yang ada pada LK 12.3 ya. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Oh, baik, Bu Rahayu. Terus siapa lagi? Abdi, Bu. Pak. Bu Ida ya. Terus satu orang lagi. Siapa? Siap? Siap. Bu Emma ya. Baik, silahkan dibuka buku pintarnya halaman 41 ya, di angka 21 angka 12.3-nya. Lembar kerja LK 12.3 kasus 1 tribunnews.com Jakarta. Ibu kandung melacurkan anak. Eksploitasi yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri setelah sebelumnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja ES, didampingi ayah kandungnya dan pengacaranya melaporkan ibu kandungnya berinisial Jan dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Laporannya yang dibuat ayah kandungnya tersebut diterima polisi dengan nomor laporan TBL _70 _11 _2014 Bareskrim tertanggal 12 Februari 2014. Kuasa hukum ES, Ricky Ricardo Manik, mengungkapkan kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orang tua kandung ES bercerai pada 2011 silam. ES pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya. Tetapi bukan kasih sayang yang ES dapatkan. Justru ES dijadikan mesin uang dengan menjadi penyanyi di sejumlah kafe di Tanjung Pinang. Dengan berpakaian seksi, ES dijadikan sang ibu sebagai penyanyi kafe. Bahkan ia pun harus melayani tamu-tamu hidung belang di kafe sesuai
seusai menyanyi. Meskipun ES bisa menjaga dan menolak ajakan nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe, tetapi ia kerap diraba-raba pria-pria nakal, bahkan pada bagian tubuh sensitifnya. Sang ibu disebutkan selalu menemaninya di kafe dan melihat anaknya digoda para pria hidung belang. Dia terpaksa untuk mengikuti keinginan ibunya untuk menyanyi di kafe sampai larut malam dengan baju yang seksi dan mengenakan rok mini. Setelah itu, menemani tamu-tamu kafe, kata Ricky saat ditemui di gedung Bareskrim Rabu 12/2014. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan bingung harus kemana mengadu di tengah tekanan sang ibu. Bila menolak, maka kekerasan yang akan diberikan sang ibu kepadanya. Bahkan, suatu saat pernah rambutnya dijambak sang ibu sehingga rambutnya lepas dan kepalanya berdarah. Perlakuan sang ibu membuat ES pun harus berhenti dari sekolah. Uang yang dia dapatkan setiap malam antara 3 juta hingga 4 juta harus disetorkan seluruhnya kepada sang ibu tanpa tahu digunakan untuk apa. Di rumah pun ES tidak bisa keluar masuk rumah secara bebas karena pintu rumah selalu digembok sang ibu. 2 tahun lebih, ES hidup dalam penderitaan. Akhirnya ia pun melarikan diri dari rumah ibunya dan pergi ke rumah temannya pada Oktober 2013. Ia pun kemudian mencari perlindungan di Rumah Perlindungan Sosial Anak di Tanjung Pinang. ES diserahkan kepada ayah kandungnya berinisial HN. Tidak terima perlakuan ibu kandung ES yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi, akhirnya ia pun melapor ke Polres setempat. Tetapi laporannya tidak diterima dengan alasan harus didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD. Kemudian dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri. Sumber http www.tribunnews.com Nasional 2014-02-12 kasus ibu kandung eksploitasi anak jadi penyanyi KP akhirnya masuk Mabes Polri. Udah Bu? Dah. Nah, silakan lanjut selanjutnya Bu Ida. Kasus 2. Hati-hati perdagangan anak makin marak. Republika.co.id Medan. Kasus perdagangan anak kembali terkuak. Kali ini terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara pada 6 Februari 2014 lalu. Seorang ibu membeli anak bayi kepada bidan berinisial H. Boru Purba 57 tahun seharga 12 juta. Namun, saat akan dimulai transaksi, ibu yang membeli bayi itu ternyata adalah seorang polisi wanita atau polwan. Kemudian langsung membawa ibu penjual bayi itu ke Mapolresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku. Selain itu, juga diboyong ke Polresta Medan M. Nainggolan 53 tahun, suami dari ibu bidan H. Boru Purba 50 tahun, penjual bayi tersebut. Karena ikut membantu dan bekerja sama, bayi yang dijual itu diduga anak seorang pekerja seks komersial atau PSK dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Jen Calvin Simanjuntak membenarkan penangkapan pelaku penjual bayi tersebut. Pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara, USU, Pedastaran Tarigan mengatakan pelaku penjual anak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat. Wajar dijatuhi hukuman berat sehingga dapat membuat efek jera bagi pelaku dan tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum tersebut, kata Pedastaran Tarigan di Medan Kamis 13/2. Perbuatan memperdagangkan anak bayi tersebut menurut dia juga dinilai tidak mempunyai keprimanusiaan dan termasuk pelanggaran hukum berat. Pekerjaan memperjualbelikan anak bayi itu memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan. Dan apalagi dilakukan pula oleh seorang bidan. Jelasnya, dia menyebutkan perdagangan bayi itu diduga memiliki jaringan sindikat di dalam negeri maupun negara asing. Kasus memperjualbelikan bayi itu lanjutnya cukup marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ujar dia kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum tersebut dikoordinir secara rapi dan sulit untuk dibongkar aparat kepolisian. Aparat keamanan terpaksa harus melakukan penyamaran untuk bisa mengungkap praktik kotor yang sudah berjalan cukup lama, namun tidak diketahui pihak berwajib, kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini.
Untuk menipu warga dan petugas keamanan, pelaku bisnis anak bayi itu berpura-pura membuka klinik bersalin di rumahnya. Kegiatan ini sangat rapi dan tidak mencurigakan. Terbongkarnya kasus penjualan anak itu juga berkat laporan masyarakat kepada Polresta Medan. Staf pengajar pada Fakultas Hukum USU itu juga minta kepada masyarakat yang mengetahui perdagangan bayi segera melaporkan ke pihak berwajib untuk meminimalisir kejahatan perdagangan anak. Kejahatan memperdagangkan anak bayi itu harus ditertibkan karena juga meresahkan masyarakat dan banyak terjadi bayi yang hilang dan penculikan terhadap anak-anak, kata Pedastaren. Sumber http www.republika.co.id. Berita Nasional Umum 140213 nomor anak makin merak. Berantos? Tos, Pak. Ya. Selanjutnya kasus terakhir ya, kasus ketiganya, mangga Bu Satri. Mohon abdi. Bu Emma ya, mangga Bu Emma. Kasus 3. Polisi tahanan 27 orang diduga terkait kasus perdagangan manusia. Jakarta, kompas.com, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanjung Priuk. Jakarta Utara menangkap 27 orang yang diduga terkait kasus perdagangan manusia dan memperkerjakan anak di bawah umur. Penangkapan dilakukan pada Selasa 25 bulan 3 2014 sekitar pukul 21.00 WIB di salah satu kios lantai 3, Rukan Muara Baru Center, Muara Baru, Jakarta Utara. Hingga saat ini, kami masih melakukan penyelidikan mengenai cara perekrutannya. Apakah hal ini terkait dengan human trafficking, juga terkait pekerjaan anak di bawah umur? Ujar Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanjung Priuk. Ajun Komisaris Polisi Wirdanto Hadi Caksono, Rabu 26 bulan 3 2014. Dari 27 orang yang ditangkap, 8 orang diantaranya merupakan pegawai Biro Jasa Penyalur Tenaga Kerja Bina Jasa Mina, sedangkan 19 orang lainnya adalah calon pekerja. Dugaan kasus memperkerjakan anak di bawah umur diketahui setelah polisi mendapatkan data 3 orang calon pekerja. Yang pertama masih berusia 15 tahun dan 2 orang lagi berusia 13 tahun. Penangkapan tersebut berawal dari laporan anak hilang orang tua salah satu pekerja di bawah umur. Orang tua itu awalnya mencari sendiri anak mereka yang bernama Alwi itu. Mereka akhirnya menduga anak itu berada di satu Biro Jasa Penyalur Tenaga Kerja. Dalam sebuah penggerebekan, polisi menahan semua pegawai serta calon pekerja yang berada di penampungan Biro Jasa. Wirdanto mengatakan penyidik juga mendalami legalitas perusahaan Biro Jasa tersebut. Pihaknya juga belum menetapkan tersangka karena pemeriksaan masih berlangsung. Namun, mengenai pasal yang akan dikenakan sementara, atas data yang diperoleh akan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ujar Wirdanto. Saya ucapkan terima kasih yang telah membacakan tadi kasus, ada 3 kasus ya, contoh 3 kasus eksploitasi anak. Yang pertama kasus tentang apa tadi Bu? Tentang melacurkan anak ya. Lalu yang kedua tentang Jual beli perdagangan ya, bayi, perdagangan anak. human trafficking. Yang ketiga sama di perdagangan manusia. Nah ini ada 3 kasus yang tadi telah dibacakan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tarik kesimpulan dari awal sampai akhir bahwa segala bentuk eksploitasi itu, baik itu keuntungan materi maupun bukan materi, itu tidak dibenarkan baik secara agama kita selaku umat Islam, juga tidak dibenarkan secara hukum. Jadi Bapak Ibu jika menemukan hal-hal seperti tadi, contoh yang tadi, itu sudah melanggar hukum gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu